Namanya adalah makam Balung. Menurut informasi yang beredar, makam Balung ini dulunya adalah untuk memakamkan tulang belulang. Tulang-tulang manusia yang diangkat dari pemakaman sebelumnya, yang entah alasan pastinya apa pemakaman itu harus dipindahkan. Katanya sekitar tahun 1970-an atau 1980-an, aku tak tahu pastinya kapan. Banyak pemakaman di daerah Cilegon yang digusur dan harus dipindahkan ke tempat baru. Salah satu pemakaman yang dipindahkan yang aku tahu adalah pemakaman besar di suatu kampung yang terpaksa harus pindah karena kampung beserta semua makamnya akan digusur untuk pembuatan waduk. Nama waduknya adalah Waduk Krenceng. Kenapa aku tahu? Karena Waduk Krenceng itu letaknya nggak jauh dari desa Ramamenuju, desa tempat si narasumber ini lahir dan besar. Sayangnya, Waduk Krenceng ini sudah ada jauh sebelum dia dilahirkan. Jadi, dia tidak mengalami proses pembuatannya. Jadi dia hanya mendengar cerita dari orang tua dan penduduk asli sekitar waduk tersebut. Wilayah waduk ini dulunya adalah pemukiman yang berdiri dari beberapa desa. Tentu saja di dalamnya ada pemakaman. Seperti yang aku katakan tadi, akhirnya penggusuran terpaksa dilakukan terhadap desa-desa itu untuk mengalihkan fungsi wilayahnya menjadi waduk. Termasuk juga pemakaman-pemakaman yang ada dipindahkan. Pemakaman-pemakaman ini mau tidak mau harus diangkat dan dipindahkan, khususnya ke tempat baru. Nah, tempat baru inilah yang nantinya dinamakan Makam Balung. Begitu sejarahnya. Kebetulan si narasumber ini memang asli orang Cilegon, jadi dia tahu ceritanya. Nah, kali ini aku akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh narasumber ketika dia di Makam Balung. Namanya Ali. Ali adalah temanku waktu kecil. Sudah sering aku sebut di banyak cerita. Nah, karena banyak pertuangan seru yang dialami oleh narasumber dan si Ali ini sampai sekarang. Aku dan Ali sejak lahir sudah bertetangga, tapi rumah kami tidak bersebelahan langsung, berselang 2 rumah saja. Di desa Ramanuju kami tinggal waktu itu, desa yang banyak menyimpan cerita seru dan seram. Kejadiannya waktu itu aku alami ketika aku masih SMP. Sudah sangat lama, tapi aku masih ingat ceritanya. Bro, kita main ke rumah Robi yuk. Udah lama kita nggak main ke sana, kata Ali pada suatu sore saat itu. Jadi aku dan Ali ini beda sekolah, beda SMP. Nah, Robi ini adalah temannya Ali di sekolahnya. Tapi aku sudah kenal sebelumnya. Rumah Robi ini tidak satu desa dengan kami. Dia tinggal di desa lain yang jaraknya cukup jauh. Tegal Cabe nama desanya. Tegal Cabe ini bersebelahan dengan Makam Balung, pemakaman umum yang aku sebut di awal tadi. Jarak rumah kami menuju rumah Robi sekitar 30-45 menitan kalau ditempuh dengan bersepeda. Cukup jauh, tapi perjalanannya seru. Melewati sawah, kebun, perkampungan, dan ada waduk juga. Tahun 1990-an, daerah itu masih sangat sepi, tidak sepadat sekarang. Masih banyak lahan kosong dan desa yang sedikit penduduknya. Jadi benar-benar sepi, masih kampung. Nah, pada akhirnya aku mengiyakan ajakan Ali untuk main ke rumahnya Robi. Rencananya kami akan berangkat setelah pulang sekolah. Entah ini menjadi kunjungan yang keberapa kali, tapi yang pasti bukan yang pertama. Jadi aku masih sangat hafal jalan menuju rumah Robi. Sore yang cerah, jam masih pukul 3, aku dan Ali sudah berada di atas sepeda masing-masing. Menyusuri jalan tanah, membelah perkampungan, menembus kebun kelapa, menyusuri jalan di pinggiran waduk menuju rumahnya Robi. Terus menggoes pedal tanpa lelah. Angin sore menemani keceriaan kami yang bergerak bersepeda dengan riang gembira. Matahari yang belum terlalu bersandar di ufuk barat masih terik bercahaya walaupun sudah cenderung hangat. Waktu kecil aku memang suka sekali bersepeda. Nyaris kemana-mana selalu bersepeda. Begitu juga kali ini. Perjalanan ke rumah Robi agak memakan waktu, tapi aku benar-benar senang menjalaninya. Nyaris pukul 4 ketika kita perlahan melambatkan kecepatan.
Akhirnya kita berhenti di depan satu gapura tembok lusuh berwarna putih kusam. "Gimana? Mau lewat sini apa mutar?" tanyaku kepada Ali. Kami diam berhenti di depan gapura itu. Gapura yang menjadi tanda sebagai pintu masuk pemakaman. Pemakaman besar yang sudah sering kami dengar keangkerannya. Kami berdiri tepat di depan gapura makam Balung. "Masih sore, udah masih terang, lewat ini aja," jawab Ali begitu. Memang untuk mempersingkat perjalanan menuju rumah Robi, kami harus melewati pemakaman besar ini. Walaupun bisa saja kami memilih jalan memutar untuk menghindarinya. Tapi kalau memutar, waktu yang harus ditempuh lebih lama karena berputarnya cukup jauh. Ya sudah, akhirnya kami memutuskan untuk masuk menembus makam Balung karena memang masih sore dan terang. Makam Balung ini, keadaan dan situasinya nyaris sama dengan pemakaman umumnya. Banyak pohon besar di dalamnya, rindang, menghalangi sinar matahari untuk masuk menerangi. Banyak pohon yang dijadikan suasana di pemakaman jadi tidak terlalu terang, walaupun masih siang. Tapi tipikal pemakaman umum yang letaknya bukan di kota besar, letak makamnya tidak beraturan, masih acak-acakan, barisannya tidak rapi. Barisannya tidak berjajar juga, benar-benar acak-acakan. Sekarang juga situasinya masih nyaris sama. Karena baru beberapa bulan yang lalu, memang aku sempat datang ke makam Balung ini. Tante Erni yang belum lama meninggal dimakamkan di situ juga. Sama seperti anak lainnya pada umumnya, aku dan Ali merinding ketakutan ketika harus masuk ke area pemakaman. Kami mengayuh sepeda dengan cepat, namun tetap hati-hati. Karena harus cekatan menghindari gundukan tanah kuburan yang letaknya tidak beraturan. Apalagi terlihat beberapa kuburan di sana tidak memiliki batu nisan. Keangkeran pemakaman yang terasa ditambah situasi yang sangat sepi, tidak ada orang sama sekali. Hanya suara putaran ban sepeda kami yang terdengar dari tempat yang sunyi ini. Benar-benar sepi. Sepanjang perjalanan, beberapa kali wangi bunga kamboja tercium, wangi khas bunga perkuburan. Kami yang tadinya jalan bercanda gurau di dalam pemakaman menjadi terdiam. Fokus bersepeda, memperhatikan jalan untuk cepat-cepat keluar dari areanya, pergi meninggalkan keangkerannya. Makam Balung ini cukup luas. Kami harus bersepeda beberapa kali lamanya untuk masuk sampai keluar. Aku agak bernapas lega ketika kejauhan kami sudah melihat gerbang keluar. Tapi ketika aku berjalan di depan, tiba-tiba aku menghentikan sepeda, mengerem mendadak karena melihat sesuatu. "Ada apa bro? Hampir nabrak nih," ucap Ali dari belakang. "Kok tiba-tiba ada rumah, Li? Kayaknya waktu itu gak ada rumah deh. Oh sekarang ada rumah?" Aku tanya saat itu. Nah, aku ngerem ngedadak karena aku melihat pemandangan yang menurut aku aneh. Di sana ada rumah yang berdiri di pinggiran makam. Kenapa aneh? Karena penasaran aku belum pernah melihat ada rumah ini sebelumnya. Kami berhenti beberapa belas meter dari rumah tersebut. Rumah yang dapat dipastikan kosong. Karena terlihat tidak terurus. Semak dan rumput liar tumbuh tinggi di sebagian besar halamannya. Cat putihnya kelihatan kusam. Satu atau dua kaca jendelanya pecah. Gentengnya gelap berlumut. Kami yakin kalau ini rumah kosong. Sudah lama kosong. "Alah itu rumah dulu udah ada bre. Kamu aja yang gak pernah perhatiin," ucap Ali seperti itu. "Oh ya sudah kita jalan lagi," ucapku seperti itu kan. Tapi masa sih aku gak sadar kalau rumah ini memang ada di sana. Mungkin Ali benar. Memang aku tidak terlalu memperhatikannya. Gak sadar kalau dulu memang rumah itu sudah ada di makam Balung ini. Ya sudah, aku ikuti omongan Ali. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke rumah Robi yang sudah tidak terlalu jauh lagi. Akhirnya kami berhasil lewat area pemakaman, lalu masuk ke wilayah kampung tempat tinggal Robi. Tidak lama kemudian kami tiba di rumahnya. Robi menyambut kami dengan gembira. Setelahnya kami terlibat pembicaraan seru khas anak-anak. Kenapa aku senang setiap kali main ke rumah Robi? Karena rumahnya sangat nyaman. Rumah utamanya tidak terlalu besar, tapi punya halaman yang luas, tidak berpagar. Hanya dibatasi oleh beberapa pohon dan barisan tanaman-tanaman rumput liar. Lingkungannya pun waktu itu benar-benar masih kampung.
masih sepi. Biasanya menjelang maghrib semakin sepi. Hanya kelihatan orang-orang yang berbondong-bondong ke musola untuk sholat berjamaah. Selebihnya menjadi benar-benar sepi. Tadi kalian lewat mana? Makam Balung apa muter? Tiba-tiba Robi bertanya seperti itu. Makam Balung, Bi. Kalau muter kan masih jauh. Masih terang ini tadi. Jawabku seperti itu. Jangan lewat makam Balung dulu ya, ucap Robi bilang lagi. Emang kenapa, Bi? Ali bertanya penasaran. Di sana lagi musim anak hilang, terus ketemunya subuh di makam Balung, ucap Robi. Lah, gimana sih, Bi? Gimana ceritanya? Kok aku jadi penasaran? Tanyaku seperti itu. Ya hilang aja. Katanya sih diculik kolong wewe atau genderuwo gitu. Terakhir, kemarin ada anak yang tinggal di rumah itu hilang pas Isya. Ketemu subuh di makam Balung. Jawab Robi sambil menunjuk ke salah satu rumah yang terlihat dari kejauhan. Jadi menurut Robi, sedang ada keresahan di kampungnya. Sudah beberapa kali ada anak kecil yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak ketika main di luar rumah pada malam hari. Hilang begitu saja. Sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan lemas di satu sisi makam Balung. Menurut cerita anak-anak yang hilang itu, setelah ditemukan, katanya mereka kesasar ketika masuk ke dalam makam Balung, tidak menemukan jalan keluar. Kata orang-orang kampung, anak-anak ini kemungkinan besar diculik oleh kolong wewe atau genderuwo. Rumor yang beredar begitu. Tapi pada intinya, anak-anak ini hilang selama berjam-jam, walau akhirnya ditemukan juga. Aku dan si Ali cukup ketakutan mendengar cerita itu. Untung saja tadi kami tidak terjadi apa-apa ketika kami melewati pemakaman Balung itu. Nanti pulangnya jangan malam ya, Li. Kita maghrib pulang aja. Aku lempar usul kepada Ali. Ali tentu saja langsung setuju. Iya, nanti pulangnya jangan malam-malam, Robi juga menegaskan. Tapi pada dasar anak-anak, saking keasikannya bermain, aku dan Ali belum juga pulang sampai maghrib tiba. Sholat maghrib dulu, habis itu baru boleh pulang. Begitu kata ibunya Robi. Mau tidak mau, kami pun harus menurut. Akhirnya malah berubah lagi selepas Isya, barulah kita bisa pulang. Malam sudah beranjak larut. Bulan mengintip malu-malu dari sela pepohonan. Hanya gelap pekat yang jadi pemandangan ketika kami akhirnya berpamitan. Ingat ya, jangan lewat makam Balung, jalannya muter aja. Sekali lagi Robi mengingatkan. Aku dan Ali pun mengangguk. Ya walaupun harus melewati jalan berputar cukup jauh, tapi kami akan tetap menjalaninya. Gak berani kalau harus melewati menembus area makam Balung malam-malam seperti ini. Aku benar-benar takut. Tayuhan pedal memutar sepeda secara konstan. Menyusuri jalan kampung, memutar mengintari makam Balung. Jalan yang jarak dan waktu tempuhnya lebih lama dan jauh. Kami masih berbincang, bersenda gurau, menikmati perjalanan. Perjalanan sudah sangat sepi. Nyaris tidak terlihat ada orang di luar rumah. Tapi memang biasanya seperti ini. Dan mungkin saja ditambah dengan adanya peristiwa anak hilang, jadi tetap sepi. Beberapa kali kami melewati lahan kosong yang isinya hanya pohon-pohon besar. Tidak ada lampu sama sekali. Gelap pekat memenuhi semua sisi. Setiap melewati lahan kosong, otomatis kami pasti terdiam. Kami semakin diam tanpa pembicaraan ketika mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Waktu tempuh yang seharusnya tidak terlalu lama, mungkin hanya 10 menit, tapi kira-kira sudah lebih dari 15 menit kami belum juga sampai di kampung berikutnya. Sepertinya kami hanya berputar-putar di kampungnya Robi. Aku yang berjalan di depan sesekali melirik ke belakang untuk melihat Ali. Wajah Ali menunjukkan raut kebingungan. Seperti aku bingung, kok lama banget perjalanan ini? Aneh. Akhirnya aku berhenti. Ali pun berhenti. Li, kok nggak sampai-sampai ya? Apa tadi salah belok ya? Udah kita lanjut aja. Ini jalannya bener kok, jawab Ali menegaskan. Ya sudah, kita lanjut jalan. Benar saja, beberapa menit berlalu, kami belum juga meninggalkan kampung. Sepertinya kita berputar-putar saja di tempat yang sama. Sesekali aku melirik ke belakang untuk memastikan melihat keadaan Ali kalau dia masih ada di belakang. Aku mengayuh sepeda semakin cepat ketika sadar sudah beberapa saat lamanya
kita tidak melihat ada rumah di kanan dan kirinya. Hanya kelihatan lahan kosong yang diisi oleh pepohonan. Suara gerakan dua sepeda menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di gelap malam ini. Di titik ini, aku mulai merasa ketakutan. Rasa cemas mulai menyeruak memenuhi isi kepala. Kenapa kami tidak sampai-sampai di ujung kampung? Terus mengacu sepeda dalam keadaan cemas, menyusuri jalan di tanah gelap. Sebegitu cemasnya sampai aku tidak sadar kalau ada yang aneh, ada yang berbeda. Aku langsung mengerem, menghentikan laju sepeda yang tengah melaju cepat. Panik, kaget, terkejut ketika menoleh, ternyata Ali tidak berada di belakangku. Ali menghilang. Ternyata aku sendirian. Entah sudah berapa lama. Aku semakin cemas, ketakutan. Li, Ali, Li, kamu di mana, Li? Aku coba memanggil Ali, namun tak ada jawaban. Aku sadar sekarang aku sendirian di tempat asing dan menyeramkan. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali mengayuh sepeda dengan tujuan entah kemana. Beberapa detik setelah kembali mengayuh, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Ada suara yang sumbernya sepertinya tidak jauh di belakang. Suaranya ini seperti suara langkah kaki yang sedang berlari. Awalnya karena takut, aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku tidak berani mencari tahu bunyi apakah itu. Tapi akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya. Sambil terus mengayuh sepeda, aku menoleh dan melirik ke belakang. Tahu apa yang sedang ada di belakangku? Nah, di situ aku melihat ada makhluk tinggi besar, hitam. Makhluk itu berlari mengikuti. Dalam gelapnya malam, aku masih bisa melihat dengan jelas bentuk makhluk itu. Sosok tinggi besar yang menyeramkan. Jelas-jelas aku panik. Aku semakin cepat mengayuh sepeda, melaju kencang sambil ketakutan. Saking ketakutannya, sampai-sampai aku tidak sadar kalau sudah masuk ke wilayah yang aku sudah kenal. Wilayah yang baru tadi sore aku melintasinya bersama Ali. Aku nyaris jatuh dari sepeda ketika tiba-tiba melindas gunungan tanah. Melindas gunungan tanah kuburan. Ternyata aku sudah masuk ke area pemakaman yang aku kenal. Makam Balung. Kenapa tiba-tiba aku masuk ke pemakaman? Entahlah. Dalam gelap aku memacu sepeda dengan kencang, dengan maksud meninggalkan cepat-cepat tempat menyeramkan ini. Awalnya aku masih lincah menghindari gunungan-gunungan tanah kuburan. Tapi lama-kelamaan aku tidak sanggup lagi. Beberapa kali aku sempat melindas tanah kuburan. Memang tidak sengaja. Aku benar-benar ketakutan dan situasi yang benar-benar gelap. Sampai akhirnya aku kehilangan keseimbangan lalu jatuh dari sepeda. Rasa sakit akibat terjatuh tertutupi oleh rasa takut yang memuncak. Jujur saja, rasa takut ini sudah memenuhi isi kepalaku. Aku sendirian dalam gelap malam di tengah pemakaman angker. Semakin ketakutan lagi ketika aku melihat sosok tinggi besar dan menyeramkan yang sejak tadi terus mengikuti. Kini dia berdiri tidak jauh dari aku yang sedang duduk meringis di samping sepeda. Sosok itu hanya berdiri diam dalam gelap, seperti memperhatikan aku yang ketakutan. Aku lalu berdiri dan coba berlari meninggalkan sepeda tergeletak di samping kuburan. Sepertinya tidak lama aku berlari sampai akhirnya aku melihat ada bangunan di kejauhan. Ada rumah. Aku lalu menuju ke rumah itu, coba menjauhi makhluk tinggi besar. Ternyata aku mengenali rumah ini. Rumah ini adalah rumah kosong yang aku lihat bersama Ali tadi sore. Tapi keadaannya berbeda. Rumah ini jadi lebih bersih dan terawat. Lampunya terasa menyala walaupun redup. Lampu di dalamnya juga menyala terang. Jadi seperti berpenghuni. Aku terus berlari menuju rumah itu. Sampai akhirnya aku sampai di terasnya. Teras dan pekarangan rumah ini sungguh bersih. Tapi aku yakin kalau rumah ini yang sama ada dengan yang tadi sore aku lihat. Aku tidak ambil pusing. Aku tetap mau masuk untuk menghindari makhluk besar menyeramkan yang sejak tadi mengejar. Kebetulan pintu depannya ini terbuka. Sambil ketakutan, aku masuk. Setelah sudah berada di dalam, aku duduk di kursi tamu. Napasku masih ngos-ngosan. Sambil sesekali melihat keluar. Aku khawatir makhluk itu masih mengejar. Ternyata tidak. Aku tidak melihat makhluk itu lagi. Aku sudah sedikit lega sambil menenangkan diri dan mengatur napas.
Aku memperhatikan isi rumah ini. Dari tempat aku duduk, aku bisa melihat ruangan tengah yang sepertinya jadi ruangan makan juga. Lampunya menyala terang. Di ruangan tengah ada meja kayu besar dikelilingi beberapa kursi. Di atas meja ada beberapa piring yang berisi makanan. Tapi ada yang aneh, yang baru aku sadari saat itu. Kemana para penghuni rumah ini? Karena dari tadi aku sama sekali tidak melihat ada kehidupan di dalam. Sepi, benar-benar sepi. Bahkan terasa mencekam. Perlahan rasa takut mulai datang lagi. Aku ketakutan. Sepertinya ini bukanlah rumah biasa. Seperti terhipnotis, ketika berikutnya indera penciumanku menangkap aroma khas. Aku mencium. Ada wangi bunga kamboja, bunga khas area pemakaman. Wanginya sangat kuat. Aku yang sudah sangat ketakutan semakin terkesima lagi ketika beberapa saat kemudian melihat ada pergerakan di ruangan tengah. Tiba-tiba di ruangan tengah aku melihat beberapa sosok yang sepertinya satu keluarga. Ada bapak, ibu, dan dua anak laki-laki dan perempuan. Entah mereka muncul dari mana, tiba-tiba sudah berdiri mengelilingi meja makan. Duduk di kursinya masing-masing, seperti hendak makan malam bersama. Aku terus diam memperhatikan siapa mereka. Apa mereka penghuni rumah ini? Sampai akhirnya sosok yang aku pikir itu adalah ibu dari anak-anak yang menoleh dan menatapku beberapa saat sambil tersenyum. Ibu-ibu itu rambutnya panjang, hitam tergerai, mengenakan pakaian terusan berwarna gelap. Aku hanya diam terpana ketakutan. Kemudian sosok ibu itu berdiri dari duduknya, lalu bergerak meninggalkan meja makan. Dia berjalan ke tempat aku duduk di ruangan tamu. Sebentar. Saat aku pastikan lebih detail, ternyata si ibu tadi bukan berjalan. Dia bergerak seperti melayang. Semakin dekat jarak kami, semakin jelas juga aku melihat penampilan dari sosok wanita ini. Wajahnya menyeramkan, pucat, tanpa ekspresi. Dia tersenyum, tapi benar-benar menakutkan. Dia terus mendekat dan semakin dekat. Aku benar-benar ketakutan. Aku sangat ketakutan. Sampai akhirnya dia berhenti di depanku, mengulurkan tangannya, memperlihatkan wajahnya yang sangat menyeramkan. Aku panik. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa menunduk dan menangis pelan. Dan tak berapa lama, aku mendengar suara tawa dari anak-anak dan si bapak tersebut. Dan setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Bri, entah pingsan atau bagaimana. Saat itu aku tersadar karena mendengar suara. Suara itu banyak. Mereka memanggil-manggil namaku. Aku menyautnya saat itu. Hei, aku di sini. Aku di sini. Saat aku benar-benar tersadar, aku berada di rumah kosong tersebut. Keadaan di dalamnya gelap. Benar-benar gelap. Aku sangat ketakutan saat itu. Tak berapa lama, aku melihat ada cahaya lampu senter di sekitaran rumah tersebut dan mulai masuk ke dalam. Di situ, aku mulai merasa lega karena aku melihat ada beberapa orang. Di antaranya ternyata ada bapakku. Di situ, aku langsung dibawa untuk pulang. Jadi menurut cerita Ali, ketika kami pulang dari rumahnya Robi, tiba-tiba aku mengambil sepeda dengan cepat. Sampai-sampai Ali ketinggalan dan kehilanganku. Kata Ali, aku masuk ke area makam Balung dan menghilang di kegelapan. Ali tidak berani masuk sendirian ke makam Balung untuk mencariku. Jadi dia memutuskan untuk pulang dan mencari pertolongan, memberikan kabar kalau aku hilang di makam Balung. Jadi setelah itu, bapak dan beberapa tetangga langsung pergi mencari. Sampai akhirnya aku diketemukan pada pukul 1 tengah malam di dalam rumah kosong tersebut. Padahal katanya mereka sudah sangat lama berada di area makam Balung, berteriak-teriak mengelilingi area pemakaman tersebut. Tapi mereka tidak menemukanku. Bahkan ke rumah kosong itu sudah beberapa kali, tapi tidak ada. Sampai akhirnya mereka mendengar suaraku.
Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.